Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Masyaallah kelas 9. Sehat-sehat hari ini? Sehat saja. Alhamdulillah. Sehat sudah. Masyaallah. Oke, yang hadir baru 10 orang. Apakah akan bertambah atau berkurang? Semoga bertambah ya. Oke, kita sudah setoran hadis ke-25. Sekarang kita masuk hadis ke-26. Oke. Sudah pernah dihafalkah hadis ke-26? Belum ya? Oke, silakan diaktifkan kameranya yang belum aktif. Ustazah mau dengar suaranya si Tia dulu. Iqra'i Tia. Aduh. Hadis ke-26, banyaknya jalan-jalan kebaikan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah kullu yawmin tatalum fihi syamsu ta'dilu bainal itnaini sadaqah wa tu'inu rajula fi dabbatihi wa tahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah wal kalimatu thayyibatu sadaqah wa bi kulli khatawatin tamshiha ila sholati sadaqah wa tumitul ada 'anit tariqi sadaqah rawahul Bukhari wa Muslim. Ustazah mau si Naila Sofadanti Iqra'i artinya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap persendian manusia wajib bersedekah pada setiap hari di mana matahari terbit pada hari itu. Engkau berlaku adil atau mendamaikan dua orang yang sedang berselisih adalah sedekah. Engkau membantu seseorang pada hewan tunggangannya lalu engkau menaikkannya ke atasnya atau mengangkatkan barang-barangnya ke atas hewan tunggangannya adalah sedekah. Ucapan yang baik adalah sedekah. Setiap langkah yang kau langkahkan menuju masjid untuk sholat adalah sedekah. Dan engkau menyingkirkan gangguan dari jalan pun sedekah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Insyaallah. Baik. Di hadis ke-26 ini masih kita membicarakan tentang sodakoh, Masya Allah, ya kan? Kemarin hadis ke-25 juga tentang sodakoh, dan hadis ke-26 juga masih tentang sodakoh. Nah, jadi kandungan atau faedatul hadis dari hadis ke-26 itu apa? Nah, wajibnya kita itu sebagai umat Islam harus bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah Allah perintahkan. Nah, dan kita juga harus menjauhi yang namanya maksiat. Tuh. Jadi, kalian tahu apa-apa perintah dan apa-apa maksiat, kalian sudah tahu ya kan teorinya. Semoga kalian bisa mempraktekkannya dengan baik. Nah, kemudian matahari itu berputar mengelilingi bumi karena terbit dari timur dan terbenam dari barat. Dengan itu terjadilah pergantian siang dan malam. Jadi kalian manfaatkan waktu dari mulai pagi sampai dengan malam untuk melakukan yang namanya sedekah. Sangat mudah kan melakukannya kalau berdasarkan hadis ke-25 kemarin. Apa-apa aja sih itu yang kemarin cara untuk mendapatkan sedekah gampang. Dan di hadis ke-26 ini dijelaskan lagi bahwasanya kita melakukan itu bukan hanya ketika pagi aja, namun ketika terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Itu
wajib bagi kalian untuk melakukan amalan-amalan yang bisa mendapatkan kalian pahala dari sedekah. Nah, kemudian berlakunya untuk keutamaan adil di antara dua orang, baik dalam memberikan keputusan maupun perdamaian. Jadi kalau misalnya ada teman kalian yang sedang berantem, tuh kalian kalau misalnya ngedamaikan atau misalnya mereka nggak cakapan, terus jadi cakapan mereka, masya Allah besar pahalanya untuk kalian kalau kalian mendamaikan teman kalian yang tidak atau yang lagi bertengkar. Atau di hadis ini juga kita dianjurkan untuk mengucapkan perkataan yang baik. Nah, hadis ini juga menganjurkan kita amalan-amalan yang sunnah untuk kita kerjakan karena kita itu termasuk orang-orang yang cinta kepada Allah. Nah, di hadis ke-26 ini juga dianjurkan untuk kita melaksanakan sholat duha sebanyak 2 rakaat sesudah matahari terbit saat posisinya sudah tinggi. Kemudian keutamaannya ketika kita menuju masjid untuk melaksanakan sholat, sangat banyak pahalanya bagi seorang lelaki apabila dia melaksanakan sholat ke masjid dan itu hukumnya wajib. Dan yang paling sederhana untuk melakukan sedekah ialah menyingkirkan gangguan dari jalanan. Nah, apa aja termasuk benda-benda atau kalian singkirkan hal-hal yang misalnya kalian melihat hal-hal yang tidak baik, terus kalian palingkan wajah kalian dari hal tersebut, termasuk ke dalam menyingkirkan gangguan dari jalanan. Itu termasuk pahala bagi kalian. Itu faedah dari hadis ke-26. Nah, jadi kita masuk di hadis ke-26 ini. Nah, membantu seseorang pada hewan tunggangannya lalu engkau menaikkannya ke atasnya atau mengangkat barang-barangnya ke atas hewan tunggangannya adalah sedekah, insyaallah. Nah, di situ di hadis itu penjelasannya ketika ada mungkin pada zaman dahulu itu orang menggunakan transportasi menggunakan kuda atau keledai ya kan. Nah, jadi ketika kita membantu mengangkat barang ke hewan tunggangan tersebut, kita akan dapat pahala. Nah, kalau zaman sekarang itu kan udah jarang orang naik itu kan untuk alat transportasi. Jadi kalian bisa misalnya ada nenek-nenek atau nggak usah kakek ya kan, nenek-nenek atau ibu-ibu yang butuh pertolongan misalnya. Nah, bisa kalian bantu dengan mengangkat belanjaannya. Kalau yang kalian kenal, kalau yang nggak kalian kenal, nanti dikira kalian mau nyolong pula ya kan. Soal zaman sekarang ini udah agak susah. Jadi kalau misalnya kalian kenal sama ibu itu, Bu berat, sini Bu saya bantu. Nah, itu terus pahala. Atau misalnya ustazah-ustazah kalian di sini kemudian bawa buku banyak, kalian mau dapat pahala, ustazah sini biar Anda bawakan. Masya Allah, itu termasuk sedekah juga dan kalian akan dapat pahala. Itulah kira-kira penjelasan di hadis ke-26 ini. Oke, paham kira-kira hadis ke-26 ya? Masih tentang sedekah itu. Dan seperti biasa juga kalian setor hadisnya di sama temannya. Semalam ada teman yang nggak dapat teman katanya, ya kan? Jadi boleh sama teman yang sudah pernah setoran boleh, atau sama misalnya sama si Anissa Dihanum, si Nasro sama Anissa Dihanum, kemudian si Danti juga sama Anissa Dihanum boleh, atau kebalikannya terserah ya. Yang penting ada laporan sama ustazah. Oke, paham kira-kira anak-anak ustazah di kelas 9? Kayaknya muka kalian udah suntuk-suntuk kali ustazah lihat kapan tamat anak kelas 9 kapan lah, capek kali kayak gitu kayaknya. Ya kan? Udah lelah kali. Memang iya kalau di kelas 9 ini ujiannya itu yang sangat sangat berat, biasanya pengen cepat-cepat selesai, ya kan? Terus kalaupun sekolah malas belajar biasanya.
Tapi kalau daring kayak gini semoga gak malas belajar lah ya kan, tetap rajin belajarnya. Tapi nanti kalau misalkan udah tamat baru kalian kangen belajar, itulah syaitan itu ya kan. Ketika rajin belajar dimalaskannya, ketika udah siap belajar disuruhnya rajin belajar. Tapi kita harus mengalahkan diri kita dari yang namanya gangguan syaitan. Karena kalau misalnya sekarang kita malas-malasan, nanti baru kita menyesal. Udah tua, udah punya anak, udah menggendong kanan kiri depan belakang, baru mau belajar, susah. Jadi sekarang manfaatkanlah waktu kalian dengan baik ya. Oke, Ustazah mau dengar dulu sekali lagi baca supaya enak dulu ya. Ustazah mau dengar suara si Nasroh dulu. Nasroh, iqra'i Nasroh. Hadis ke-26. Banyaknya jalan-jalan kebaikan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulaman minan nasi lanya panjang kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah kulla yaumin tatlu'u fihi syamsu fihi syamsu ta'dilu bainal itnaini sadaqah wa tu'inur rajula fi dabbatihi danya 2 harakat fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha fata'ahu sadaqah bukan mata'ahu sadaqah wal kalimatut pendek wal kalimatut thayyibatu sadaqah wa bikulli khatwatin tamshiha ila salati sadaqah. Ulang, ila salati sadaqah wa tumitul adha minnya panjang wa tumitul adha anit tariqi sadaqah rawahul Bukhari wa Muslim. Baca artinya Dinda. Gak dengar Ustazah Dinda, suaranya Dinda. Dinda. Gak bisa ya Dinda suaranya? Aisyah Bilqis iqra'i artinya. Aisyah Bilqis. Dan dulu deh. Labibah. Oke, Labibah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah Iya. Si Dinda tadi katanya mic-nya rusak. Oke, lanjut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Setiap persendian manusia wajib bersedekah pada setiap hari di mana matahari terbit pada hari itu. Engkau berlaku adil atau mendamaikan dua orang yang sedang berselisih adalah sedekah. Engkau membantu seseorang pada hewan tunggangannya lalu engkau menaikkannya ke atasnya atau mengangkatkan barang-barangnya ke atas hewan tunggangannya adalah sedekah. Ucapan yang baik adalah sedekah. Setiap langkah yang engkau langkahkan menuju masjid untuk sholat adalah sedekah, dan engkau menyingkirkan gangguan dari jalan pun sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oke. Nah, jadi minggu depan kalian harus murojaah dari hadis ke-25 dan ke-26, 24, 25 sama 26 ya. Jadi Ustazah mau kita nanti belajarnya lewat Zoom, terus sambung-sambung hadis atau biasa kita bilangnya random di Zoom ini. Oke, jadi kalian sudah hafal dari mulai sekarang kalian baca-baca kembali hadis ke-26, 24, 25 dan 26. Paham ya? Oke, supaya nggak menong aja kita di sini. Ya. Paham kelas 9A? Semoga Dinda minggu depan kameranya sudah aktif kembali ya, nggak rusak lagi. Oke, paham ya? Jadi hadis ke-26 ini tetap disetor. Jangan walaupun minggu depan kita nggak minggu depan tetap kita ulang kembali, tapi tetap harus disetor sama temannya. Oke, paham? Boleh silahkan teman yang lain, sama teman yang manapun boleh disetor ya. Hilwa baru datang deh, Hilwa, Masya Allah. Dari tadi kemana aja Hilwa? Jadi minggu depan apa? Makan? Astagfirullah. Kenapa sarapannya baru jam segini? Dari tadi nggak sarapan, Hilwa. Walah Hilwa. Jadi minggu depan Ustazah harap yang datang lewat Zoom harus dan wajib diaktifkan kameranya ya. Kalau mau dapat nilai tambahan dan termasuk ke dalam Ustazah misalnya buat itu untuk nilai ujian praktek ujian harian kalian. Oke? Paham ya? Oke, mungkin sampai di sini aja pertemuan kali ini. Jangan lupa dikirim, batasnya jangan ditanya lagi sampai hari Ahad ya. Batasnya sampai hari Ahad. Jangan pula mentang Ustazah bilang batasnya sampai hari Ahad. Semua ngirim hari Ahad. Ya Allah, anti lebarkah. Oke. Sudah ucapkan terima kasih banyak untuk yang hadir hari ini. Jazakumullahu khairan. Semoga minggu depan kita bertambah lagi anak murid barunya, dan yang lama tetap istiqomah sebagai murid lama. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.